Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfitasari dengan NIM H05121108 akan mempresentasikan seminar statistika satu saya yang berjudul Peramalan dengan metode Hybrid Autoregressive Integrated Moving Average Supervector Regression dengan studi kasus data ekspor kakao Indonesia ke Belanda dengan pembimbing utama Ibu Siti Sahriman, SSI, MSI. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas meliputi pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, dan daftar pustaka. Berikut hal-hal yang melatar belakangi penelitian ini. Ekspor merupakan salah satu motor penggerak utama perekonomian yang berperan penting dalam menghasilkan devisa dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Secara umum, di Indonesia ekspor terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu migas dan non-migas. Ekspor non-migas mencakup segala sesuatu yang merupakan hasil alam atau hasil industri tetapi tidak termasuk dalam ruang lingkup migas. Nah, salah satu produk unggulan sektor non-migas yakni kakao yang menempati posisi penting dalam subsektor perkebunan. Berdasarkan laporan International Cacao Organization tahun 2021-2022, Indonesia merupakan penghasil kakao terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana, yang memiliki peran strategis dalam memenuhi permintaan pasar global. Indonesia merupakan pengekspor kakao terbesar ke-6 di dunia. Salah satu negara tujuan utama ekspor kakao Indonesia ini yakni Belanda. Sebagai pusat perdagangan kakao terbesar di Eropa sekaligus pengimpor kakao terbesar di dunia, Belanda memiliki peran strategis dalam distribusi kakao global. Namun, fluktuasi harga dan permintaan kakao di pasar internasional, khususnya di Belanda, menjadi salah satu tantangan utama bagi eksportir Indonesia dalam memproyeksikan potensi ekspor secara akurat. Fluktuasi menunjukkan ketidakpastian pasar yang dapat mempengaruhi strategi ekspor dan perencanaan produksi di sektor kakao Indonesia. Oleh karena itu, untuk menghadapi hal tersebut dibutuhkan strategi perdagangan yang lebih adaptif, salah satunya melalui peramalan volume ekspor. Adapun salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk meramalkan volume ekspor adalah dengan analisis runtun waktu. Analisis ini berfokus pada pengamatan data yang tersusun secara kronologis seperti data bulanan, harian, ataupun tahunan untuk memahami pola historis dan memprediksi perubahan di masa depan. Nah, karakteristik utama dari data runtun waktu yakni adanya pola yang dapat bersifat linear maupun non-linear secara sekaligus. Oleh karena itu, peramalan volume ekspor yang akurat memerlukan metode yang mampu menangkap baik pola linear maupun non-linear sehingga dapat membantu eksportir memahami pola dan tren pasar sekaligus merancang strategi yang lebih adaptif. Nah, terdapat berbagai metode pendekatan dalam analisis deret waktu yang dapat digunakan untuk memahami pola historis dan membuat peramalan. Salah satunya adalah metode Autoregressive Integrated Moving Average atau biasa disebut dengan ARIMA. Metode ARIMA termasuk metode yang fleksibel karena mampu mengikuti pola data, memiliki tingkat akurasi peramalan yang tinggi, serta dapat diandalkan untuk peramalan jangka pendek. Nah, metode ini efektif digunakan untuk menangani data dengan pola linear. Namun, metode ini memiliki keterbatasan dalam menangani pola nonlinear, sehingga dapat menyebabkan penurunan tingkat keakuratan peramalan. Oleh karena itu, diperlukan metode pelengkap yang mampu mengatasi pola nonlinear untuk menghasilkan peramalan yang lebih akurat pada data deret waktu yang kompleks. Salah satu metode yang dapat menangani pola nonlinear pada data deret waktu adalah support vector regression. Support vector regression merupakan pengembangan dari support vector machine dan dirancang untuk meminimalkan kesalahan dengan membangun sebuah hyperplane yang optimal. Model ini memiliki keunggulan dalam mengatasi permasalahan data nonlinear melalui penggunaan trig kernel yang memungkinkan transformasi data ke dimensi yang lebih tinggi untuk menemukan pola tersembunyi. Oleh karena itu, SVR menjadi pilihan yang tepat untuk melengkapi kelemahan metode linear seperti ARIMA, terutama dalam analisis data deret waktu yang kompleks, serta mempunyai pola data linear dan nonlinear. Nah, berbagai penelitian terdahulu menunjukkan keunggulan metode peramalan tertentu dalam berbagai analisis deret waktu. Yang pertama ada Agus Danelli pada tahun 2023 telah melakukan penelitian dengan membandingkan model ARIMA dan LSTM dalam peramalan harga saham dan menghasilkan bahwa model ARIMA memberikan hasil yang lebih akurat.
Kemudian pada tahun 2023, Xavier Pratista dan kawan-kawan telah membandingkan algoritma simple linear regression dengan support vector regression untuk memprediksi pemakaian obat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa SVR lebih unggul karena mampu menangani data nonlinear dengan lebih baik. Selanjutnya, pada tahun 2022, ada Rubio dan Alba telah meramalkan harga saham di Colombia dengan menggunakan pendekatan Hybrid Autoregressive Integrated Moving Average Super Vector Regression dan menunjukkan bahwa hybrid ARIMA SVR merupakan metode dengan akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan metode ARIMA. Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini menerapkan metode Hybrid Autoregressive Integrated Moving Average Super Vector Regression untuk memprediksi data ekspor kakao Indonesia ke Belanda. Pemilihan metode ini didasarkan pada kemampuan ARIMA untuk menangkap pola linear dan tren waktu dalam data deret waktu, serta kemampuan SVR untuk menangani hubungan non-linear yang kompleks. Nah, berikutnya tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama adalah memperoleh estimasi parameter model hybrid ARIMA SVR untuk ekspor kakao Indonesia Belanda. Yang kedua, memperoleh hasil peramalan ekspor kakao Indonesia Belanda untuk periode selanjutnya menggunakan metode hybrid ARIMA SVR. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yang pertama adalah memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan dalam peramalan ekspor kakao Indonesia Belanda. Yang kedua, menambah dan mengembangkan wawasan terkait pemodelan hybrid ARIMA SVR. Berikutnya, batasan dari penelitian ini meliputi data yang digunakan merupakan data ekspor kakao Indonesia ke Belanda pada bulan Januari 2018 hingga bulan Agustus 2024. Yang kedua, penentuan model ARIMA terbaik berdasarkan nilai AIC. Yang ketiga, penentuan model peramalan terbaik berdasarkan nilai MAPE atau Mean Absolute Percentage Error. Yang keempat, optimasi parameter model support vector regression menggunakan algoritma grid search. Adapun landasan teori dari penelitian ini meliputi analisis deret waktu, stasionaritas deret waktu, model autoregressive integrated moving average atau ARIMA, identifikasi model, pendugaan parameter model, diagnostik model, pemilihan model terbaik, uji nonlinearitas, model support vector regression atau SVR, model hybrid, uji kebaikan model, peramalan nilai ekspor, dan yang terakhir adalah ekspor kakao. Nah, adapun data yang digunakan adalah data ekspor kakao dari Indonesia ke Belanda pada bulan Januari 2018 hingga bulan Agustus 2024 dengan variabel penelitian yaitu kuantitas ekspor kakao dalam satuan kilogram yang bersumber dari website TradeMap atau International Trade Center dengan jumlah pengamatan sebanyak 80. Berikutnya kita masuk ke metode analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan hybrid ARIMA SVR untuk memodelkan dan memprediksi ekspor kakao dari Indonesia ke Belanda. Adapun analisis dalam penelitian ini secara keseluruhan dilakukan dengan bantuan software RStudio. Adapun tahapan analisis data yang dilakukan, yang pertama adalah mengeksplorasi data ekspor kakao melalui plot deret waktu untuk mengidentifikasi pola pada data. Yang kedua, membagi data menjadi dua bagian, yakni data training yang mencakup periode Januari 2018 hingga Agustus 2023, dan data testing yang meliputi periode September 2023 hingga Agustus 2024. Berikutnya, melakukan uji kestasioneran terhadap ragam maupun terhadap rata-rata. Berikutnya, melakukan pemodelan ARIMA. Adapun langkah-langkah untuk memodelkan ARIMA, yang pertama adalah mengidentifikasi model ARIMA dengan mengamati plot ACF dan PACF untuk menentukan nilai parameter. Yang kedua, melakukan estimasi parameter model tentatif. Yang ketiga, menguji signifikansi parameter model yang telah diestimasi. Yang keempat, melakukan pengujian terhadap residual untuk memastikan bahwa sisaan bersifat white noise. Yang kelima, menguji apakah sisaan model memiliki distribusi normal melalui uji Kolmogorov-Smirnov. Yang keenam, menghitung nilai AIC untuk memilih model linear terbaik yang akan digunakan dalam pendekatan hybrid. Yang ketujuh adalah menghitung fit value dan residual dari model ARIMA yang terpilih. Berikutnya adalah melakukan pemodelan hybrid ARIMA SVR. Adapun langkah-langkah untuk membentuk model hybrid ARIMA SVR yang pertama adalah dengan menguji nonlinearitas pada residual model ARIMA terpilih. Yang kedua adalah menentukan fungsi kernel yang akan digunakan dalam model SVR untuk membantu optimasi parameter gamma, cos, dan epsilon pada data testing.
Yang ketiga adalah mengoptimasi parameter SVR. Yang keempat, menggabungkan model ARIMA dan model SVR. Yang kelima adalah mengevaluasi nilai MAPE untuk menghasilkan model hybrid terbaik. Dan yang terakhir adalah melakukan peramalan untuk satu periode ke depan. Nah, berikutnya ada pun daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Baik, sekian presentasi seminar statistika satu saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.